Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu Mas Alhamdulillah sehat. Ini jelang akhir Ramadan ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat, puasanya selalu lancar. Amin, 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 ya amin. Alamin. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan iktikaf. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Ustadz dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, di 10 malam terakhir Ramadan biasanya masjid menjadi lebih hidup dari biasanya. Ada yang memperbanyak doa, ada yang mengejar Lailatul Qadar, dan ada pula yang memilih berdiam diri untuk iktikaf. Namun sejauh mana kita memahami makna iktikaf itu, apakah hanya sekadar bermalam di masjid atau ada nilai ruhani yang lebih dalam? Ini nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait materi kita hari ini, yakni iktikaf. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimah dimanapun berada, juga Mas Arif, memuji dan bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di menjelang akhir-akhir Ramadan. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini masjid itu memang seperti Mas Ari bilang tadi, suasananya lebih hidup. Dengan berbagai macam kegiatan yang diadakan di masjid tersebut. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau juga lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Beliau mengurangi berinteraksi dengan keluarga, bahkan dalam satu riwayat beliau itu dalam keterangan istri beliau bahwa syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang, itu bahasa kinayah yang artinya agak mengurangi intensitas berhubungan dengan keluarga. Nah, salah satu di antara yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir itu adalah iktikaf. Masih banyak di antara kita Muslim ini mengatakan bahwa iktikaf itu hanya ada di bulan Ramadan. Hanya di 10 hari terakhir, malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padahal tidak, Mas Ari. Secara definisi, iktikaf itu dalam disiplin ilmu fikih adalah berdiam diri di dalam masjid yang disertai dengan niat, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimanapun, kapanpun saja. Tidak hanya dibatasi di malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun, Mas Arif. Jadi setiap kali umpama Mas Arif mau berjamaah 5 waktu, atau mau sholat Jumat, atau mengikuti kajian, begitu masuk ke dalam masjid, kita baca doa, kita ikuti adab-adab etika masuk ke dalam masjid, kemudian kita berniat untuk iktikaf, maka selama berada di dalam masjid itu, ada nilai atau pahala iktikaf. Dan memang yang paling ditekankan atau paling dianjurkan adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sampaikan, "Mani takafa ma'i falya'takif al-ashral awakhir." Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, kata Rasulullah. Tapi tentu tidak dipahami secara fisik ya, karena kita beda udah hampir 15 abad.
Falyaktakif al-ashral awakhir, maka memperbanyaklah iktikaf di 10 hari terakhir. Artinya siapa yang ingin beriktikaf, meniru iktikafku, tentu itu banyak dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada kesaksian dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu summa takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiasakan untuk selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sehingga Allah mewafatkan Rasulullah. Jadi sampai akhir hayat beliau. Rasulullah itu menjumpai Ramadan setelah turun perintahnya puasa itu 9 kali. Jadi Rasulullah itu hanya 9 kali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan beliau beriktikaf itu dalam catatan para ahli sejarah itu yang full 10 hari di hari terakhir itu 8 kali. Karena di satu tahun tertentu beliau tidak iktikaf, tapi di tahun berikutnya beliau beriktikaf itu lebih lama. Nah, sampai beliau wafat, beliau membiasakan iktikaf, kemudian summa takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan Rasulullah untuk beriktikaf ini dilanjutkan oleh keluarga beliau, terutama istri beliau, kemudian terus dilanjutkan oleh para sahabat dan terus sampai sekarang. Ini tentang iktikaf. Kemudian karena ini termasuk bagian dari ibadah, tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini ditinjau dari sisi ilmu fikihnya, kajian disiplin ilmu fikihnya. Setiap ibadah yang kita lakukan atau syariat yang diturunkan itu ada syarat ketentuan berlaku. Yang pertama ada rukun iktikaf. Yang pertama adalah orang yang beriktikaf itu sendiri. Nah, orang yang beriktikaf itu tentu ada syarat-syarat khusus. Yang pertama, tentu dia harus seorang muslim. Walaupun berjam-jam dia di dalam masjid, kalau dia bukan orang Islam, ya tidak ada nilai pahala iktikaf. Memang dia tidak disyaratkan untuk menjalankan ibadah itu. Yang kedua yaitu orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah terbebani untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga orang yang berakal sehat. Tidak ada gangguan kesehatan di akalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah suci dari hadas besar, tidak menanggung junub, kalau perempuan tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, dan kalau laki-laki ya tidak junub karena mungkin habis berhubungan badan dengan pasangan halalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masjid. Disyaratkan iktikaf itu harus berada di dalam masjid. Lalu bagaimana dengan musola? Nah, karena di Indonesia ini ada istilah musola. Padahal kalau di luar Indonesia itu ya masjid-masjid aja. Cuman hanya statusnya ada yang dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid jami. Kalau yang tidak dipakai untuk Jumat namanya ghairu jami. Tapi sama-sama masjid. Nah, kalau di Indonesia ini memang kaya dengan istilah dan bahasa. Ada masjid, ada musola. Kalau di kampung saya namanya langgar. Langgar, iya. Kalau di kampung Mas Arif apa sama langgar, ya? Langgar, ada tajuk, ada surau dan macam-macam. Lah, lalu bagaimana iktikaf dengan yang di musola atau langgar itu tadi? Kita lihat statusnya, Mas Arif. Kalau yang distatuskan sebagai masjid itu adalah tanahnya tanah wakaf, kemudian ada bangunan yang jelas, dan kemudian di situ diselenggarakan sholat 5 waktu. Itu didefinisikan dengan masjid. Berarti walaupun di Indonesia ini dinamakan musola, tapi kalau di situ tanahnya sudah jelas diwakafkan, kemudian ada bangunan yang jelas, kemudian yang terpenting ada di situ diselenggarakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka itu walaupun namanya musola, namanya langgar, namanya surau, namanya tajuk atau nama-nama yang lain, tapi secara status hukum itu tidak berbeda dengan masjid. Jadi sholat iktikaf di situ pun diperbolehkan. Lain dengan musola yang ada di perkantoran. Kalau musola di perkantoran nih biasanya kan hanya dipakai untuk sesaat sholat
kebutuhan aja. Di situ tidak diselenggarakan 5 waktu secara kontinu. Terus tanahnya bukan tanah wakaf, biasanya tanah kantor, punya perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kalau iktikaf dilaksanakan di musola dengan status yang seperti itu tadi, yang tanah wakaf, ada pelaksanaan sholat jamaah 5 waktu, kemudian tanahnya jelas, bangunannya jelas, maka iktikaf di situ pun boleh. Kemudian yang ketiga, rukun iktikaf itu adalah niat. Ketika kita masuk ke dalam masjid, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, begitu kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita berniat iktikaf, maka disitulah ada disebut pahala iktikaf. Walaupun berjam-jam di dalam masjid, sholat, baca Quran, macam-macam, tapi kalau nggak ada niat iktikaf, maka tidak disebut iktikaf. Maka niat ini sangat penting. Maka dalam hadis biasa kita sering dengar, innamal a'malu binniyat. Atau dalam kaidah fikih disebut dengan al-umuru bimaqasidiha. Masuk ke masjidnya sama, durasi waktu sama, tapi kalau ada niat iktikaf maka disitulah pahala iktikaf, tapi kalau tidak maka tidak ada pahala iktikaf. Kemudian yang keempat, rukunnya iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid minimal seukuran orang tumak ninah. Tumak ninah itu cukup mengucap subhanallah, berarti hanya sekian detik ya, hanya sekian detik saja. Seandainya kita masuk, kemudian hanya seukuran orang membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian keluar kembali, asal tadi ada niat iktikaf, maka itu sudah disebut dengan iktikaf. Walaupun kadang di masyarakat kita sampai nginep di masjid, ya boleh, monggo. Kalau berlama-lama itu untuk menambah nilai pahala atau amaliyah kita. Tapi kalau hanya cuma numpang tidur, ngungsi di rumah nggak ada AC, di rumah nggak ada kipas, lah di masjid AC-nya bagus, karpetnya bagus, lah ini mah pelarian namanya. Nggak ada, ya wallahu alam ya, masalah niat itu urusan masing-masing. Tapi tadi rukun iktikaf itu ada 4 yang harus difahami sehingga iktikaf kita benar dan insya Allah ada nilai pahalanya. Dan insya Allah ini dilanjut kembali Mas Arief, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita terkait dengan iktikaf usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan iktikaf. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan apa itu iktikaf, kemudian rukun-rukun iktikaf. Nah ini Pak Ustadz, sebenarnya hukum dari pelaksanaan iktikaf ini seperti apa Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, shaimin as-shaimat Mas Arief. Lalu bagaimana hukum iktikaf itu sendiri? Kalau kita kaji dalam ilmu fikih secara mendasar, secara umum hukum iktikaf itu adalah sunnah. Sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggal pun nggak mengapa. Tapi kalau ada waktu, ya sangat langkah ruginya kalau wong iktikaf itu ibadah paling mudah kok. Asal kita masuk ke dalam masjid, kita niat di situ walaupun mungkin ya tadi numpang tidur dan lain-lain, insya Allah itu udah ada nilai pahala iktikaf. Apalagi di Ramadan ketika kita sholat Jumat, ketika kita berjamaah 5 waktu dan kemudian itu dilaksanakan di masjid, asal kita masuk ke dalamnya itu ada satu nilai plus yaitu sunnah memperoleh pahala iktikaf. Jadi secara umum hukum iktikaf itu sunnah. Dan di 10 hari terakhir hukumnya menjadi naik, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi di fase-fase seperti ini alangkah ruginya kalau kita masuk ke dalam masjid kok tidak diniati iktikaf. Kalau kita Jumatan paling enggak butuh waktu kurang lebih 45 menit lah, 1 jam mungkin ya. Atau mungkin jamaah atau taraweh. Nah ketika taraweh mungkin malah lebih, bisa 1,5 jam. Tergantung dari pelaksanaan tarawehnya, apalagi sekarang ada ceramah dan lain-lain bisa 2 jam. Lumayan 2 jam itu ada pahala iktikaf di 10 hari terakhir. Kemudian ada pengecualian, iktikaf itu bisa berubah menjadi wajib hukumnya. Harus dilakukan. Yaitu ketika dinazarkan. Umpama Mas Arief punya cita-cita tertentu, kemudian kalau cita-cita saya ini tercapai, saya akan beriktikaf. Nah, maka iktikaf yang dijanjikan atau yang dinazarkan itu hukumnya wajib.
Ketika yang Mas Arief cita-citakan itu tercapai, maka iktikaf itu hukumnya menjadi wajib. Lah berapa lama? Tergantung yang kita nazarkan. Kalau kita nazar misalnya saya mau iktikaf 2 jam, maka wajib 2 jam. Kalau iktikaf nazarnya 2 hari, ya wajib 2 hari. Nah makanya ya nazar ya jangan terlalu memberatkan diri. Wong ini adalah wajib tapi hanya khusus untuk kita saja. Lah kemudian ada berubah menjadi haram. Malah nggak boleh iktikaf. Yaitu seorang istri yang beriktikaf tapi tanpa seizin suami. Seorang wanita yang melaksanakan ibadah secara secara umum ibadah itu hukumnya sunnah, kok dipaksakan oleh seorang istri tanpa seizin suami, maka ibadah itu berubah menjadi haram, terlarang. Bukan hanya iktikaf sebetulnya. Misalnya ada seorang seorang istri mohon maaf, nanti setelah Ramadan dia puasa Senin, puasa Kamis atau puasa Syawal tanpa seizin suami, maka puasanya ini bukan pahala yang diperoleh, justru malah dosa, termasuk iktikaf. Iktikaf itu bagi seorang istri yang tanpa seizin suami, maka haram yang diperoleh, bukan pahala tapi dosa. Kemudian yang keempat ada hukum iktikaf itu makruh, Mas Ari. Yaitu bila dikerjakan nggak mengapa, tapi kalau ditinggal lebih baik. Yaitu apabila wanita yang ingin iktikaf tapi berpotensi menimbulkan fitnah. Mungkin orang itu nggak pernah ke masjid, kok tiba-tiba iktikaf di masjid, kemudian dengan penampilan yang justru tidak baik. Nah, ketika keberadaannya si wanita itu di masjid untuk beriktikaf tapi rawan menimbulkan potensi menimbulkan fitnah, maka bagi wanita tersebut iktikaf malah hukumnya menjadi makruh. Jadi hukum iktikaf secara umum itu sunnah tapi bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bahkan bisa berubah menjadi makruh. Begitu Mas. Wallahu a'lam. Baik, hukumnya sudah. Tadi Pak Ustadz juga sudah menjelaskan terkait dengan rukun-rukun iktikaf. Nah, terkait dengan rukun, tadi hukumnya juga sudah dijelaskan. Apakah ketika kita sudah melakukan iktikaf, ada hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf kita, Pak Ustadz? Oh iya, baik. Setiap ibadah yang kita lakukan yang ada syarat ketentuannya, pasti ketika ada rukunnya juga ada yang membatalkannya. Di antara yang membatalkan iktikaf, otomatis ketika melakukan hal-hal tersebut nanti, ini iktikaf otomatisnya batal. Yang pertama, murtad. Loh ada. Bahkan saya pernah melihat di media sosial, wallahu alam kebenarannya ya, ketika orang sedang melaksanakan rangkaian ibadah umroh pun bisa murtad. Ya naudzubillah, summa naudzubillah, semoga kita terhindar dari satu ini, karena seseorang yang murtad keluar dari agama Islam resikonya lebih besar. Kalau dalam catatan ilmu fikih, seorang yang baru masuk Islam berasal dari seorang kafir yang asli, maka pemutihan. Ibarat pajak mah pemutihan. Puasanya, sholatnya, apa aja yang berhubungan dengan hablum minallah itu pemutihan, semuanya bersih. Tapi kalau saya baca dalam kitab Sulamut Taufik misalnya, ketika seorang itu murtad, kemudian dia suatu saat kok balik ke Islam lagi, maka ibadah yang ditinggal ini wajib diqodho. Resikonya lebih berat. Umpama dia umur 20 murtad, umur 25 balik Islam lagi, maka selama 5 tahun ibadah-ibadah yang ia lakukan, sholatnya, puasanya, itu wajib diqodho. Walaupun pendapat ini ada yang menyelisihi, wallahu alam, tapi resikonya lebih berat. Nauzubillah, semua kita terhindar dan saudara-saudara muslim yang lainnya dimanapun berada, ya semoga terhindar dari sifat satu ini, yaitu murtad keluar dari Islam. Ya kita mohon pada Allah, apalagi sekarang di bulan Ramadan, agar iman dan Islam kita terjaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan tetap membawa iman dan Islam. Jadi yang pertama yang membatalkan iktikaf itu murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, hadas besar. Misalnya seorang perempuan yang beriktikaf kemudian tiba-tiba menstruasi, maka otomatis iktikafnya batal. Atau kalau laki-laki, dalam catatan ilmu fikih mazhab Syafi'i, misalnya seorang laki-laki ketika dia beriktikaf kemudian kok tertidur, kemudian dia kok mimpi yang wajib mandi, maka saat itu iktikafnya menjadi batal. Kemudian yang ketiga yang membatalkan iktikaf itu ketika dia keluar dari masjid.
Keluar yang tentu keluar dalam definisi dia keluar bukan hanya keluar untuk misalnya ngambil air wudhu atau mungkin keluar untuk nutup jendela atau apa enggak. Yang keluar ya keluar misalnya dia pulang setelah selesai sholat Jumat dia pulang itu otomatis maka iktikafnya itu batal. Lah kemudian agar iktikaf itu ada nilainya bukan hanya wadah kosong saja, tentu ketika iktikaf itu kita perbanyak melakukan amaliyah-amaliyah saleh. Misalnya ya baca Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Pahala luar biasa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di dalam masjid dengan niat iktikaf. Dan ini zaman sekarang sebetulnya lebih mudah daripada zaman dulu Mas Arief. Kan rata-rata kita megang handphone, di situ ada aplikasi Quran, kadang kita sambil nunggu qomat untuk berjamaah, kemudian selesai sholat Jumat, kemudian kita masih ada waktu sebelum masuk jam kantor, kita baca mungkin bisa 10 ayat, 20 ayat, ini nilainya luar biasa. Kemudian seumpama kita tidak atau saudaraku yang mohon maaf kurang menguasai membaca Al-Quran, ya boleh dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dan biasanya ini di masjid-masjid itu selalu dikumandangkan ketika pelaksanaan sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu doa dibaca berulang-ulang. Atau mungkin kalau seandainya mau memilih membaca kalimat istighfar, astaghfirullah, atau mungkin membaca salawat pada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, atau salawat yang terbaik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang seperti kita baca dalam sholat, atau yang biasa disebut dengan salawat Ibrahimiyah, itu tentu lebih istimewa. Atau mungkin kita mengadakan kajian di situ. Seperti Ramadan ini banyak masjid yang mengadakan istilah lah, ada pesantren kilat, ada macam-macam kajian Ramadan, ada macam-macam lah. Lah, menambah khazanah keilmuan kita ketika di dalam masjid disertai dengan niat iktikaf ini ya ibarat berenang sambil mancing, sambil minum susu, berbagai macam ibadah, mungkin bisa lebih dari 3 in 1. 3 macam ibadah bisa kita lakukan, puasanya dapat, iktikafnya dapat, kemudian zikir, wirid, ngaji, belajar ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya dapat. Insya Allah itu nilai pahalanya luar biasa. Nah, kemudian juga yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh di masa lalu, ya masa sekarang saya yakin banyak orang yang melaksanakan itu, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih banyak berada di masjid, mengurangi kegiatan di luaran ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, jangan berkecil hati, misalnya saudara-saudara kita yang di 10 hari terakhir pekerjaan belum libur. Kayak Mas Arief misalnya masih aktif masuk, yang pekerja itu juga bagian dari ibadah. Walaupun tidak bisa beriktikaf selama sekian jam, tapi paling tidak tadi ketika sholat Jumat, ketika berjamaah 5 waktu, atau mungkin ikut kajian dan sebagainya, di situ bisa kita niatkan iktikaf, insya Allah ada pahala iktikaf. Jadi iktikaf ini ibadah yang mudah, hanya cukup kita niat masuk ke dalam masjid. Selama berada di dalam masjid, apapun yang kita lakukan sampai nanti keluar atau sampai ada hal-hal yang membatalkan iktikaf itu tadi, maka insya Allah ada pahala iktikaf. Selain kita mensyiarkan masjid, kita juga mengisi dengan amaliyah-amaliyah yang baik, insya Allah nilai iktikaf sungguh luar biasa. Maka saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, 10 hari terakhir seperti sekarang jangan disia-siakan. Tapi bagi saudaraku yang masih ada kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan, selesaikan pekerjaan dengan baik. Jangan sampai nyuri-nyuri waktu untuk iktikaf padahal dia udah terikat jam kerja. Ini justru malah tidak baik. Dengan alasan walaupun ibadah, tapi kalau dia mencuri waktu untuk dari jam kerjanya itu, ya bagian dari zalim. Kecuali kalau waktunya sudah longgar, istirahat, atau mungkin sudah libur, lah silahkan. Tapi kalau masih bekerja, jangan sampai mencuri-curi waktu untuk dengan alasan iktikaf dan lain sebagainya. Wallahu a'lam
bisa. Baik, itu tadi penjelasan Pak Ustadz terkait dengan iktikaf. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan waktu di 10 hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah di 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak iktikaf di dalam masjid, memperbanyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.